Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Bima TV rahimakumullah. Pertama, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai di hari ini, di detik ini, kita masih diberikan limpahan karunia dan nikmat yang tiada terhingga. Terutama nikmat kita untuk bisa talabul ilm, tafaqquh fid din dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia dipahamkan agama. Dan kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah dan uswah bagi kita semua. Mudah-mudahan keteladanan beliau dapat kita ikuti jejak langkahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa Bima TV rahimakumullah, tema kita di kesempatan malam hari ini adalah tentang menyikapi perbedaan dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin. Para pemirsa Bima TV rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah kuridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Islam adalah agama yang mengajarkan persatuan, al-ijtima', dan melarang perpecahan, perselisihan dan pertikaian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 105 berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang memecah belah agamanya, wakhtalafu dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran, wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan juga ayat yang lain yang menunjukkan bahwa perpecahan dan pertentangan menyebabkan terjadinya kelemahan dan kegagalan dalam setiap usaha kita. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Janganlah kalian berpecah belah, fatafshalu, kalian akan menjadi lemah, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, dan akan hilang kekuatan kalian. Jamaah rahimna rahimakumullah, para pemirsa Bima TV yang berbahagia, dalam pembahasan kita tentang ikhtilaf, perlu kita pahami apa ini maksud dengan ikhtilaf. Salah seorang ulama yang menjadi pakar bahasa Arab, yaitu Fairuz Abadi, di dalam kitab beliau tentang bahasa Arab atau kamus Mu'jam, beliau mengatakan yang maksud dengan ikhtilaf itu ay ya'khudha kullu ahadin tariqan ghaira tariqil akhar fi halihi aw fi'lihi. Yang maksud dengan ikhtilaf, perbedaan itu adalah seorang mengambil jalan atau cara yang berbeda dengan orang lain. Fi halihi, baik dalam keadaannya, aw fi'lihi, atau dalam bentuk perbuatannya. Jamaah rahimah rahimakumullah, perbedaan adalah suatu yang niscaya. Kita bisa melihat berbagai macam perbedaan di dalam kehidupan ini, mulai dari hal-hal yang kecil sampai perkara-perkara yang besar. Sehingga seorang ulama besar yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa ikhtilafun amrun daruriyun la budda minhu, bahwa perbedaan adalah suatu yang niscaya, la budda minhu, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya perbedaan. Perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, suku, agama, dan yang lainnya. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara qadari qauli mengalami perbedaan satu dengan yang lainnya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya Allah akan jadikan manusia itu satu umat saja. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi manusia dalam keadaan mukhtalifin, selalu berbeda. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan cara pandang, perbedaan ideologi, perbedaan agama dan yang lain mewarnai kehidupan kita semua. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi perbedaan ini dalam bingkai petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimani rahimakumullah, di dalam masalah perbedaan ini ulama membagi dua macam jenis perbedaan. Yang pertama, perbedaan fil usul atau ikhtilaf fil usul. Perbedaan dalam perkara-perkara pokok agama. Dan kemudian yang kedua, ikhtilaf fil furu', ikhtilaf at-tanawwu', perbedaan di dalam cabang-cabang dari masalah agama. Hal ini penting untuk kita ketahui karena di dalam masing-masing jenis ini terdapat cara menyikapi yang berbeda. Jamaah rahimani rahimakumullah, pertama ikhtilaf fil usul, perbedaan di dalam perkara-perkara pokok. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebebasan bagi manusia dalam memilih jalan hidupnya. Ada manusia yang memilih satu agama tertentu dan bagi yang lain tidak memilihnya. Kebebasan hurriyatu fil adyan, kebebasan dalam memilih agama termasuk perbedaan di dalam persoalan usul ini. Sebagaimana yang disampaikan dalam pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia untuk memeluk agama tanpa ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, lam fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Dan bukti-bukti nyata kebenaran itu sudah dijelaskan. Bagi manusia yang memilih jalan kebenaran, silakan. Bagi mereka yang menolak, juga diberikan kesempatan yang sama untuk memilih. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kebebasan ini kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazakir, tugas kamu wahai Muhammad untuk memberikan peringatan. Innama anta muzakkir, sesungguhnya engkau pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukanlah orang yang pemaksa, bukan orang yang memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sangat inginnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seluruh umat manusia memeluk agama Islam. Gundah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang, ada manusia yang tidak memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a." Seandainya kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya akan beriman seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kulluhum ajma'in, seluruhnya. Afa anta tukrihun nas, apa kamu ingin memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka menjadi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan ini. Jamaah rahimani rahimakumullah. Di dalam masalah kebebasan ini kita memiliki tugas atau cara menyikapi dengan sikap toleran atau bersikap toleran di dalam kehidupan beragama. Di dalam menyikapi perbedaan ini ada beberapa poin yang penting yang harus kita pahami. Yang pertama, di dalam menyikapi perbedaan beragama kita dilarang untuk melakukan tindakan sinkretisme agama atau mencampur adukan antara agama kita dengan agama yang lain. Masing-masing agama punya prinsip, masing-masing agama punya ritual yang sendiri-sendiri. Masing-masing pemeluk agama melaksanakan agamanya. Dalam petunjuk Al-Quran di dalam surat Al-Kafirun, Allah SWT jelas menerangkan, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma'abud, wa la ana 'abidun ma'abatum, wa la antum 'abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin." Wahai orang kafir, kami tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Demikian pula kamu bukan tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Kita tidak menyembah Tuhan mereka dan mereka tidak menyembah Tuhan kita. Karena masing-masing agama memiliki cara peribadatan yang berbeda-beda. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Jemaah rahimani rahimakumullah, di dalam kehidupan sosial kita tidak dilarang untuk bersikap baik
Sebagaimana ya seorang tetangga yang memiliki agama yang berbeda dengan kita, kita berikan perlakuan hak-haknya sebagai tetangga. Dan dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, bersikap adil kepada mereka selama mereka tidak mengusir kita dari kampung kita atau memaksa kita keluar dari agama kita. Jamaah rahimakumullah, bahkan kita dilarang untuk mencela agama mereka, mencela agama orang lain, mencela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala larang hal ini dalam Al-Qur'an. Wala tasubbu alladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela ya apa yang disembah oleh orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena nanti akan terjadi balasan. Mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala bighairi ilm, tanpa ilmu. Adwan bighairi ilm, melampaui batas tanpa ilmu. Jamaah rahimakumullah, dalam masalah toleransi tentu ada batasan-batasan di mana jangan sampai toleransi kita kebablasan, sampai melakukan sinkretisme agama, mencampur baukan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, atau kemudian ya larut mengikuti paham pluralisme. Pluralitas kita akui bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan, tapi mengikuti paham pluralisme yang menganggap bahwa semua agama sama tentu tidak sesuai dengan agama kita, atau menganggap bahwa kebenaran dalam semua agama relatif ya, dan kita dilarang untuk melakukan klaim kebenaran. Hal ini tentu tidak tepat dalam pandangan kita, dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Agama yang benar di sisi Allah hanyalah dinul Islam. Ini adalah keyakinan kita. Jamaah rahimakumullah, ini yang berkenaan dengan ikhtilaf adyan, perbedaan antara agama-agama. Kemudian perbedaan yang menyangkut ya internal umat Islam. Di antara umat Islam terdapat berbagai macam perbedaan di dalam beragama, termasuk juga urusan dunia. Khusus yang kita bahas pada kesempatan ini, bagaimana menyikapi perbedaan di dalam beragama di antara kita. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa ikhtilaf ada dua macam, ikhtilaf fil usul dan ikhtilaf fil furu'. Di antara kaum muslimin ada perbedaan fil usul, perbedaan di dalam perkara yang pokok agama. Sebenarnya perkara ini tidak boleh kita ikhtilaf, karena sesuatu yang usul adalah sesuatu yang qat'i, ya, sesuatu yang pasti, ya, sesuatu yang baku di dalam agama, yang kita tidak boleh keluar dari perkara-perkara baku dalam agama. Misalnya dalam persoalan akidah, ketika kita ya, meyakini sesuatu yang bertentangan dengan pokok-pokok agama, sesuatu yang sawabit, sesuatu yang qat'i dalam agama, ini akan masuk ke dalam area yang terlarang. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang munculnya 73 golongan di dalam Islam. Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah. Perbedaan dalam persoalan usul inilah yang menjadikan sebuah pemahaman atau keyakinan masuk ke dalam firqah, dan ini yang terlarang. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih menyebutkan, "May ya'ish minkum fasyara ikhtilafan katsira." Kalau kalian hidup sesudahku, maka kalian akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka Nabi SAW mewasiatkan, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepadanya, wa 'addu 'alaiha bin nawazid, gigitlah ia dengan gigit geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara baru yang menyimpang dari pokok-pokok agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di dalam Mukernas Majelis Ulama Indonesia di tahun 2007 telah merilis beberapa poin pokok yang menyebabkan pemahaman dimasukkan ke dalam kelompok aliran sesat atau firqah. Di antaranya ketika ada sebuah pemahaman yang menolak rukun iman yang 6. Misal mengatakan bahwa tidak ada keyakinan terhadap malaikat, atau tidak meyakini bahwasannya ada Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir bagi hamba-hambanya.
sesuatu yang pokok atau usul akidah ini ya tidak memberikan peluang kita untuk ya berbeda dalam masalah ini. Ketika kita berbeda, maka masuklah ke dalam area ikhtilaf yang mazmum, yang tercela, yang tidak diperbolehkan. Kemudian kalau ada keyakinan ya dalam yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya padahal ijma' menetapkan bahwasannya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, maka keyakinan yang menyatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad adalah ikhtilaf fil usul, dan itu adalah mazmum. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Ada 10 kriteria aliran sesat sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ikhtilaf fil furu', perbedaan di dalam cabang-cabang agama. Perbedaan ini lahir dari beberapa sebab, ya. Perbedaan fil furu' adalah ikhtilaf tanawwu', perbedaan yang variatif, yang mahmud, yang tidak sampai tercela, bahkan merupakan perbedaan yang dalam batas-batas tertentu membawa rahmat bagi umat ini. Jamaah rahimakumullah, kenapa terjadi perbedaan mazhab? Misalnya kita mengenal ada mazhab yang 4 di dalam fikih, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali dan mazhab Hanafi yang kita kenal dalam tinjauan kajian fikih perbandingan mazhab. Bahkan ada mazhab selain itu dari mazhab yang 4, ada mazhab Zahiri dan yang lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jamaah rahimakumullah, perbedaan muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Yang paling pokok sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kembali kepada 2 hal. Yang pertama adalah ihtimalun nusus. Ihtimal an-nusus asy-syar'iyyah. Ihtimalun nusus syar'iyyah artinya probabilitas kekuatan dari dalil-dalil dan juga penafsiran interpretasi terhadap dalil-dalil ini membuka peluang munculnya perbedaan. Seperti kita mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah qat'i. Dia datang dengan mutawatir. Riwayatnya Al-Quran tidak diperselisihkan lagi, bahwa dia benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan datang kepada kita sampai hari kiamat nanti mutawatir. Namun persoalannya jamaah rahimakumullah, di dalam menginterpretasi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, timbul perbedaan pendapat para ulama. Ada ruang-ruang di mana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemungkinan untuk berbeda pendapat tersebut. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'." Bahwa bagi wanita yang ditalak oleh suaminya, maka dia harus berdiam diri di rumah selama thalathata quru', 3 kali quru'. Nah, quru' ini adalah pilihan diksi yang bisa menimbulkan perbedaan interpretasi para ulama. Dan ini diakui sebagai ikhtilaf as-sa'ikh, ikhtilaf yang mu'tabar, ikhtilaf yang diakui. Karena di dalam penjelasan ulama-ulama tafsir menyebutkan bahwa salah satu quru' bisa bermakna tahir, 3 kali suci, atau 3 kali haid. Dan ini dalam tinjauan bahasa bisa dibenarkan. Hal-hal semacam ini ya dari sisi bahasa dan yang lain-lainnya menyebabkan perbedaan penafsiran. Demikian pula jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ini berbeda dengan Al-Qur'an dari sisi wurudnya sampainya kepada kita. Ada hadis itu yang sahih, ada yang tidak sahih. Dia zanni dari sisi wurudnya. Ada hadis-hadis yang mutawatir dan jumlahnya sedikit, sementara mayoritas hadis-hadis itu bernilai zanni karena dia hadis ahad, sehingga butuh penelitian. Dan di dalam penelitian para ulama melakukan ijtihad, dan ijtihadnya bisa berbeda. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, bahkan mengatakan maudhu atau palsu. Perbedaan ini melahirkan perbedaan di dalam kesimpulan-kesimpulan hukum, istidlal dan istimbat daripada hukum, sehingga kita mengenal ada perbedaan pendapat di dalam fikih yang dikenal di dalam mazhab-mazhab yang ada. Demikian pula bukan hanya persoalan dari sisi zanninya wurudnya, tapi bahkan zanni dari sisi dilalahnya, zanniyatud dilalahnya. Artinya interpretasinya bisa membuka ruang kemungkinan penafsiran yang beragam. Jamaah rahimakumullah, hal ini sangat banyak kita temukan di dalam tinjauan para ulama fikih terkait dengan perbedaan.
Dan itulah yang menjadi realitas di masyarakat kita. Kita bisa melihat ada masyarakat kita yang salat subuhnya menggunakan kunut, ada yang tidak memakai kunut. Itu semua berangkat dari mensahihkan atau mendhaifkan hadis yang berkaitan dengan masalah kunut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam sebuah hadis disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Apakah hadis ini hadis yang sahih atau hadis yang dhaif? Kalau dia hadis yang sahih berarti bisa dipakai sebagai dalil. Kalau dhaif berarti tidak bisa dipakai sebagai dalil. Nah, di dalam memutuskan sahih dan tidaknya ulama berbeda pendapat. Dan fakta realitas di masyarakat kita melihat ada yang kunut dan tidak kunut. Inilah sebabnya. Jemaah rahimakumullah, demikian pula hal yang lainnya. Nanti kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam penentuan awal Ramadan, ada yang menggunakan metode hisab, ada yang menggunakan ru'yatul hilal. Perbedaan-perbedaan ini lahir dari perbedaan di dalam memaknai, menginterpretasi dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian, hal-hal yang lainnya, dalam masalah wudu, dalam masalah tayamum, di dalam masalah salat, di dalam masalah zikir, dan yang lainnya. Ada banyak sisi yang berbeda di antara pengamalan kita di dalam masyarakat, di antara kaum muslimin, internal kaum muslimin. Kembali lagi kepada perbedaan, sebab munculnya perbedaan pertama karena ihtimalun nusus asy-syar'iyyah. Bahwa nas-nas, dalil-dalil yang ada, yang menjadi rujukan para ulama, itu memberikan ruang untuk berbeda. Kemudian yang kedua, disebabkan karena ikhtilaf al-madarik wal-afham, dari para ulama sendiri. Para ulama yang berijtihad tentu berbeda kemampuannya masing-masing. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang alim ada yang lebih alim lagi. Masing-masing ulama punya kapasitas keilmuan yang berbeda-beda. Punya kemampuan dalam hafalan hadis, dalam menafsirkan Al-Quran dan yang lainnya. Lahirlah perbedaan di dalam istinbat hukum. Jemaah rahimakumullah, ya. Dua faktor inilah yang pada umumnya menjadi dasar terjadinya perbedaan. Yang ini harus kita pahami. Harus kita pahami bahwa munculnya mazhab bukanlah lahir begitu saja, tapi ada landasan yang menjadi sebab dari munculnya perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian jemaah rahimakumullah, hal penting yang perlu kita jelaskan juga adalah terkait dengan qawaid fil ikhtilaf. Bagaimana panduan kita di dalam menghadapi perbedaan. Ini yang penting. Ya. Ada beberapa qawaid ikhtilaf yang mesti kita pahami. Yang pertama, al-khilaf fil furu' daruriyun. Kaidah pertama adalah al-khilaf fil furu' daruriyun. Perbedaan di dalam persoalan furu' adalah suatu yang niscaya. Sekali lagi, bahwa khilaf fil furu', perbedaan di dalam cabang-cabang dari agama, persoalan hukum, masalah fikih adalah amrun daruriyun, sesuatu yang niscaya. Sebagaimana kami sebutkan tadi sebab-sebabnya. Kemudian yang kedua, al-khilafu fil furu' la yufarriq. Perbedaan di dalam persoalan furu' tidaklah menyebabkan ya sebuah pemahaman atau sebuah kelompok yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita menjadi suatu firqah. Ketika kita menganggap misalnya kunut subuh itu ya dilaksanakan ya sesuai dengan sunnah Nabi, menganggap sunnah Nabi, sementara kelompok yang lain tidak menganggap sunnah, maka hal semacam ini, perbedaan ini bukanlah menjadikan kelompok yang ada itu menjadi firqah. Firqah itu muncul ketika dalam persoalan akidah. Ya, hadis Nabi SAW tentang 73 golongan tidaklah masuk di dalam persoalan-persoalan furu'. Dia hanya berbicara tentang persoalan usul. Ya, persoalan usul misalnya munculnya firqah khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dia adalah firqah. Kemudian kelompok Rafidah, Syiah Rafidah yang mengkafirkan para sahabat, dia adalah kelompok firqah yang menyebabkan mereka terancam ke dalam 72 golongan. Demikian pula firqah Mu'tazilah dan yang lainnya. Adapun dalam persoalan mazhab fikih, perbedaan tata cara ibadah di antara kaum muslimin yang kita jumpai di masjid-masjid, di musalla-musalla, di tengah-tengah masyarakat, itu adalah khilafil furu' la yufarriq. Ya, tidak menyebabkan terjadinya firqah itu. Al-khilaf dalam furu' adalah suatu yang biasa.
berangkat dalil-dalil yang merupakan ijtihad, hasil ijtihad, istimbat dari para ulama-ulama kita. Dan kewajiban kita memang bertanya kepada para ulama, merujuk kepada ulama. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Jamaah rahimahullah rahimakumullah, ikhtilaf ini, perbedaan dalam persoalan furu ini bahkan terjadi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan ini bukan muncul ya di akhir-akhir ini saja, di zaman kita ini saja. Bahkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saat Nabi masih hidup, para sahabat yang menjadi murid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyaksikan wahyu itu turun, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu agama, mereka ya mengalami ikhtilaf, mereka berbeda di dalam amaliyah ibadah mereka dalam menyikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang dikirim untuk memerangi kaum Yahudi yang berkhianat kepada negara, yaitu Bani Quraidah, dengan satu wasiat. Wasiat Nabi kepada para sahabat, ya, la yusalliyanna ahadakumil asra illa fi Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian melakukan salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Jadi salat asarnya dikerjakan di Bani Quraidah. Ini pesan yang sangat jelas, yang sangat tegas dari Nabi dengan takkid, la yusalliyanna, janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Tapi jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Ketika para sahabat berjalan ya, sesuai dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata waktu asar sudah datang. Di antara sahabat ada yang memutuskan untuk salat di tengah jalan, yaitu salat asar saat belum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Sebagian sahabat lagi memutuskan untuk melaksanakan pesan secara tekstual dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat asar di Bani Quraidah. Dan itu dilakukan pada waktu Isya. Mereka mengundur waktunya sampai waktu Isya. Dua kelompok sahabat, ya, ada yang mengambil, yang mentakwil perkataan Nabi bahwa maksud dari Nabi itu untuk segera melakukan perjalanannya itu harus cepat sehingga bisa salat asar di Bani Quraidah, sehingga mereka melaksanakan salat di jalan. Karena mereka mentakwil hadis Nabi itu bukan secara tekstual bahwa harus salat asar di Bani Quraidah, tapi maksudnya supaya cepat-cepat bisa sampai di Bani Quraidah waktu asar. Dan waktu salat ada waktunya tersendiri. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inilah sikap sekelompok sahabat. Sementara yang lainnya mengambil tekstual hadis, zahir daripada hadis, mereka salat di perkampungan Bani Quraidah. Apa yang terjadi? Apakah di antara para sahabat ada yang ya saling menyalahkan satu dengan yang lain, membid'ahkan satu kelompok dengan kelompok atas kelompok yang lainnya, atau mencela dan yang lainnya? Ternyata mereka tidak saling mencela. Mereka saling mentoleransi antar perbedaan ini, dan itu dilaporkan kepada Nabi terhadap perbedaan ini. Dan yang terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan satu pun di antara kelompok ini. Kemudian contoh yang kedua, pada suatu hari ya ada sahabat, ya beberapa sahabat yang pergi melakukan perjalanan jauh. Waktu di tengah perjalanan ya mereka melakukan salat karena sudah datang waktu salat. Kemudian mereka mencari air untuk berwudu, ternyata tidak menemukannya. Kemudian mereka tayamum sesuai dengan perintah Allah, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Setelah mereka tayamum dan salat, apa yang terjadi? Mereka melanjutkan perjalanan dan ternyata menemukan air. Jemaah rahimakumullah, ya, seorang sahabat kemudian galau, ya, apakah harus mengulang salatnya atau tidak? Akhirnya dia memutuskan untuk salat ulang karena menemukan air. Sementara sahabat yang satu mengatakan, kita sudah salat, untuk apa salat lagi? Kita sudah salat tadi, sah hukumnya karena kita tidak menemukan air saat itu. Akhirnya perkara ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya jawaban Nabi terhadap persoalan mereka ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ya orang yang tidak mengulang salatnya, mencukupkan dengan tayamum, asabta sunnah, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Sementara yang mengulang salatnya, walaka ajrun marrataini, bagi kamu pahala 2 kali lipat. Subhanallah, ini adalah sebuah ya toleransi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbedaan ijtihad para sahabat tanpa menyalahkan satu dengan yang lainnya.
dan bagaimana sikap sahabat satu dengan yang lain dalam menyikapi perbedaan di antara mereka, dan bagaimana hasil keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani rahimakumullah, hal-hal semacam inilah yang harus kita contoh. Perbedaan muncul sejak awal, masing-masing ya merujuk kepada hujah dan dalil, dan itu harus kita hormati. Perbedaan dalam furu janganlah menyebabkan kita berpecah belah. Demikian mudah-mudahan pertemuan kita tentang masalah pembahasan kita dalam pertemuan yang membahas tentang ikhtilaf ini